Sekarang saya mau unggah nih ya, hasil rekaman saya waktu di PIK ya, waktu ikut bersama rombongan Angkatan Laut ya, membongkar pagar di PIK 2. Kenapa? Tadinya saya akan simpan sebagai koleksi pribadi, tapi karena saya dengar ocehan di mass media ya, ada di TikTok ya, seorang yang sangat bijak gitu ya, dia menasihati agar kita itu mensyukuri karena Aguan itu sudah memberikan kontribusi besar ke negara ini. Sedangkan kita ini apa sih? Coba kita jangan hanya bicara asal aja dengan sikap bijak, seolah-olah justru ini penghasutan ya, pembodohan kepada rakyat. Ayo kita adu data yuk ya, jangan hanya terpengaruh sama omongan-omongan yang tidak ada ya. Sama ini sama kasusnya juga kan sama kan, seperti kasus OCC ya, yang OCC RP itu ya, dianggap organisasi abal-abal. Nah, sudahlah, ayo kita sekarang dengan tenang kita lihat lagi ya berikutnya nih, sosok yang apa yang kita lihat akan kita saksikan sendiri keluar biasaannya. Nah, kita teruskan. Ini kloter kedua sama para mahasiswa, ada para rakyat juga yang ikut bersama kita yang sedang mau naik semua. Udah, masuk aja. Siap. Nah, kami mulai bergerak ke arah tempat di mana pagar-pagar itu akan dicabut. Luar biasa. Tadi saya terharu rasa butuh masyarakat. Dan ini kapal yang kedua ya. Kalau yang pertama itu ada Abraham Samad di sana, ada Anissa Randi, ada Lukas, ada Said Didu. Tapi kami memilih sengaja memakai kapalnya para nelayan ini agar bisa langsung dengan mereka ke arah tempat di mana kegiatan itu akan dilakukan. Dan ini juga tentara Angkatan Laut itu luar biasa. Mudah-mudahan angkatan yang lain akan mengikuti ya. Kita lihat ini sudah mulai ada pembongkaran. Itu kalau saya lihat tuh para tentara kita Israel ya, yang mulai dengan amfibinya sudah bergerak semua dan penjabut sudah mulai. Dan para nelayan menyaksikan bahwa partisipasinya para nelayan itu membuktikan bahwa para nelayan tidak setuju ya akan adanya pembangunan liar yang haram ini ya. Bongkar. Bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi. Kita di tengah laut. Banyak. Pak Ketua. Jadi ketua dari Ormas Pejabat. Artinya nih, pengacara Jawara Bela Umat. Saya bersama beliau nih. Saya ingin nanya. Bapak pasti pernah mengajukan usulan atau penolakan ya. Jangan sampai hal yang seperti ini terjadi. Pernah Pak ya? Pernah. Lalu siapa Pak yang menjawab itu Pak? Sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas. Oh gitu. Tapi Bapak tahu nggak ini mau dibuat apa? Sampai saat ini kita tidak tahu. Artinya kita hanya melihat ini kok ada laut yang dipagar. Ya, ada sesuatu yang tidak wajar dengan panjang 30,16 km. Ini luar biasa. Ini ada apa dan bagaimana? Makanya kita minta penjelasan dari mereka. Sampai saat ini tidak ada yang berani untuk menjelaskan secara gamblang. Ini kan pelanggaran hukum ya, betul ya? Betul. Bapak kan lawyer, ya kan? Ya, ini jelas-jelas laut ini milik negara. Ketika keluar surat dari BPN, ini menjadi tanda tanya siapa pemilik sebetulnya. Ya, dan sekarang waktu pencabulan nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini tidak ada yang tahu, pura-pura nggak tahu atau bagaimana. Yang jelas, yang mempunyai kepentingan di sini siapa mereka? Aguan CS. Oh, Aguan ya? Iya, sudah jelas. Saya katakan kepada mereka,
Aguan CS ya dengan antek-anteknya. Oh, gitu Ayolah ya. jangan coba-coba ya memancing kemarahan rakyat Indonesia. Ya ini jelas kita Itu pesan melihatnya. khusus ya Pak ya? Pesan khusus artinya ini jangan sampai bikin negara dalam negara. Ya jelas sekarang Presiden Prabowo mengatakan cabut itu pagar laut. Tapi ada Menteri KKP-nya jangan dibongkar dulu. Nah, artinya ini ada perintah dalam perintah, ada komando dalam komando. Seharusnya seorang menteri mengikuti apa kata presidennya, karena menteri pembantu. Gitu ya. Tiba-tiba dia bilang jangan dulu. Nah, ini ada apa ini? Oke Bu Antoni, ini ada apa ya? Masalah PIK ini. Ada yang banyak yang ngomong bahwa seolah-olah ini kita mengada-ada, Aguan itu tidak melakukan apa-apa kecuali mau berbuat baik gitu ya. Nah, kemudian juga Pak Jokowi kenapa sih yang sudah begitu baik selalu dicaci maki dan seterusnya. Nah, gini deh, saya mau atas nama objektivitas karena dia kan mengatasnamakan objektivitas. Nah, sekarang kenapa sebetulnya proyek PIK itu jadi masalah yang harus kita persoalkan secara serius? Menurut Bung Antoni gimana? PSN ditetapkan sejak 2016 hanya oleh peraturan presiden. Hal ini tentu saja melanggar karena peraturan presiden tersebut tanpa dasar hukum, tanpa undang-undang yang mendasari dibolehkannya dibentuk peraturan presiden, melangkahi wewenang dari DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Kedua, PSN ditetapkan hanya oleh peraturan presiden dan bersifat manipulatif karena penetapannya hanya sepihak, tanpa melibatkan masyarakat luas, tanpa ada kajian yang mendalam mengenai dampak dari PSN itu terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan. Terus yang ketiga, bahwa PSN ini ditetapkan secara manipulatif karena seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD. Jadi PSN ini tidak boleh diserahkan kepada swasta. Jadi ini apa haknya bahwa satu orang, satu perusahaan itu boleh mengelola satu aset negara yang begitu luas dan diserahkan kepada satu pihak swasta. Jadi pengadaan barang pun harusnya ada tender, ada proses tender, proses pengadaan. Jadi jelas penunjukan ini adalah melanggar dari ketentuan PSN itu, ketentuan dari pengadaan barang atau penunjukan yang bersifat KKN. Pak Suryo, kan sampai sering dengar-dengar juga ya kalau kita kira gimana nih? Bapak nih. Ya inilah lucunya ya, sampai kemudian sebelum kemarin presiden itu menginstruksikan, Presiden Prabowo maksudnya, bukan presiden yang sebelumnya ya. Nah, iya, itu orang-orang pada fufu-papa semua. Oh gitu ya. Fura-fura tidak tahu apa-apa. Itu jadi semuanya. Dan hari ini alhamdulillah kita lihat karena kekuatan rakyat ya. Dan kita saksikan sendiri. Dan kita saksikan sendiri langsung bersama dengan TNI Angkatan Laut khususnya. Dan juga sekarang kita lihat semua turun sekarang. Pak Kamla yang tadinya Polri yang sekarang juga turun, dan kekuatan kita menjadi satu. Amin. Jangankan soal pagar laut ya, apapun harus bisa kita tumbangkan ya, karena ini adalah melawan keinginan dari masyarakat. Gini Pak, banyak pejabat yang bilang katanya nelayan sudah pada menerima, betul itu Pak? Bohong ya. Jadi betul Pak, bukan fitnah ya. Jadi memang para nelayan di sini merasa sangat dirugikan dan terpojokkan, terpinggirkan, betul. Lalu apa Pak? Harapan Bapak apa sih Pak? Harapan saya kan pemerintah harus bertegas serius lah untuk menangani hal-hal nelayan kayak gini. Nah, kedepannya kalau bisa yang dari bawah sampai ke atas itu kan ditindak hukum, karena ada jual beli laut gitu kan. Ternyata para nelayan juga setuju kan? Jadi janganlah para pejabat ya yang selalu mengatasnamakan seolah-olah rakyat sudah menerima. Ini penggelapan ya. Ini lihat. Alas supaya ya Mai. Siapapun ya yang merasa dirinya warga Alas supaya ya Mai ini jangan bikin malu lah ya. Malah jadi backingannya konglomerat yang nggak jelas. Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.
Ini pagarnya ya, itu sangat kuat. Jadi rasanya jangan cuma angkatan lautnya dong. Siapa yang membangun inilah yang sebetulnya harus dibongkar. Dan semua yang dilakukan oleh mereka harus mereka sendiri juga yang membuat dan membersihkan laut ini. Jangan dibebankan kepada negara lagi ya. Ini nggak benar ini ya. Tuh lihat aja, lihat mereka tuh bongkar tuh. Susah. Lagi teramat banyak untuk disebutkan. Ternyata itu secara manual. Jadi emang gila ini. Secara manual diikat langsung ditarik ya. Bayangkan 30 km harus dilakukan pencabutan secara manual. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab? Siapapun pejabat yang terlibat bertanggung jawab memberikan izin seperti pemasangan seperti yang liar ini harus diadili. Jangan cuma takut sama seorang ataupun kelompok tertentu yang hanya mengandalkan kekuatan uang. Ini marwah negara kita dipertaruhkan. Ini negara republik adalah negara yang tidak dibuat hanya untuk mereka. Tolonglah, ini luar biasa, luar biasa. Seyogianya saya minta Mas Prabowo adakan waktu dah datang ke sini lihat sendiri ya. Ya, itu yang sangat menyedihkan. Saya sangat sedih. Waktu reformasi kita gulirkan bukan untuk mempunyai negara yang seperti seenaknya sendiri dibeli oleh para konglomerat atau oligarki itu. Itu aja pesan saya. Jadi kalau Mas Prabowo mau berantas para koruptor itu, rakyat di belakangmu, gak usah takut. Nah teman-teman, sebelum saya tutup, kita dengarkan apa sih tanggapan mantan Ketua KPK Abraham Samad ya, dengan apa yang terjadi. Apakah ini memang suatu hal yang pantas diangkat sebagai kasus hukum di negara yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan? Kita dengarkan ya. Sebenarnya apa yang terjadi di PIK ini bukan hanya sekedar pemagaran laut atau pengkaplingan laut. Jadi kita tidak boleh berhenti pada pembongkaran pagar laut yang terjadi di Laut Banten ini. Tapi aparat penegak hukum harus segera melakukan pengusutan karena di dalam kasus PIK 2 ini sebenarnya ada tindak pidana umum dan kemudian ada juga tindak pidana korupsi. Dan selain itu juga terjadi tindak pidana pencucian uang. Jadi ketiga tindak pidana yaitu tindak pidana umum, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus segera ditindaklanjuti dan segera diusut oleh aparat penegak hukum. Nah tadi itu kita dengarkan sudah pendapat dari seorang mantan Ketua KPK. Untuk penilaian saya serahkan kepada Anda semua. Merdeka.